Bayam dianggap komoditi yang potensial karena banyak orang menyukai olahan bayam. Saya rasa kalian pernah melihat sayuran bayam tumbuh liar di berbagai tempat seperti di halaman rumah, selokan, atau pinggir jalan. Hal itulah yang membuktikan bahwa tanaman bayam mudah dalam penanamannya. Karena tanam sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, hal inilah yang membuat tanaman bayam menjadi peluang usaha budidaya bayam untuk memenuhi kebutuhan pasar dan kebutuhan ekonomi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Amin. Usaha di bidang pertanian masih dianggap memiliki prospek yang cerah. Hal tersebut dilihat dari kebutuhan pasar terhadap hasil pertanian yang tidak ada henti-hentinya. Banyak tanaman yang dapat kita budidayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun sebelum terjun ke dunia pertanian, dibutuhkan pengetahuan dari memilih jenis tanaman, cara menanam, perawatan tumbuhan yang akan kita tanam. Bila salah pilih, bukan untung malah kerugian yang akan kita dapatkan. Istilah orang Jawa, bukannya untung malah buntung. Bagi teman-teman yang tertarik dalam bisnis bidang pertanian, yaitu budidaya tumbuhan cepat panen, kami rekomendasikan 7 tanaman sayuran yang mudah ditanam, memiliki durasi panen yang cepat sehingga akan sangat menguntungkan dan mudah menghasilkan uang. Untuk yang pertama adalah tanaman bayam atau bayem. Bayam dianggap komoditi yang potensial karena banyak orang menyukai olahan bayam. Saya rasa kalian pernah melihat sayuran bayam tumbuh liar di berbagai tempat seperti di halaman rumah, selokan, atau pinggir jalan. Hal itulah yang membuktikan bahwa tanaman bayam mudah dalam penanamannya. Karena tanam sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, hal inilah yang membuat tanaman bayam menjadi peluang usaha budidaya bayam untuk memenuhi kebutuhan pasar dan kebutuhan ekonomi keluarga. Masa panen bayam bisa dikatakan relatif singkat. Hanya dalam waktu sekitar 40 hari, bayam sudah dapat dipanen. Memanen bayam sangatlah mudah ya teman-teman ya. Kalian bisa dengan cara mencabut sampai akarnya, atau yang lebih menguntungkan lagi, kalian cukup memotong bagian pucuk daunnya saja. Tidak perlu mencabutnya sampai akarnya ya. Dengan begitu kalian tidak perlu menanamnya kembali karena pangkal batang bayam akan tumbuh tunas baru kembali. Untuk yang kedua adalah tanaman kangkung. Tanaman kangkung termasuk tanaman yang gampang dalam menanamnya dan perawatannya. Dengan memberikan suplai air yang cukup, kangkung akan tumbuh subur. Menanam kangkung dapat dilakukan dengan metode darat atau metode persawahan. Kangkung yang ditanam di darat banyak orang menyebutnya dengan kangkung darat. Kangkung darat dipanennya dengan cara mencabut sampai akarnya, sedangkan kangkung sawah dapat dipanen dengan memotong bagian tangkai mudanya saja. Kandungan zat pada kangkung juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Kangkung dapat diolah berbagai masakan lezat seperti cah kangkung, plecing kangkung, atau rujak kangkung yang lagi ngetren sekarang ya. Dengan konsumsi kangkung akan memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh kita. Untuk yang ketiga adalah tanaman caisim. Sayuran caisim atau juga dikenal dengan sebutan sawi hijau sudah banyak sekali jenis pengolahan masakan. Caisim bisa dibuat hidangan sayuran yang lezat dan dapat juga menjadi tambahan pada makanan bakso dan mie ayam. Cara menanam dan perawatan caisim itu sendiri tergolong mudah dan tidak ribet. Apalagi pemberian air yang tidak kurang, maka pertumbuhannya akan berjalan sangat cepat. Dengan begitu, cepat panen tidak dapat dihindarkan lagi sehingga akan mendatangkan uang bagi kita. Kemudian yang keempat adalah tanaman selada.
Permintaan pasar terhadap selada sangatlah tinggi karena penggunaannya sebagai bahan makanan mulai banyak. Banyak makanan cepat saji seperti burger maupun roti menggunakan daun selada sebagai tambahannya. Perawatan dari tanaman selada memang membutuhkan perhatian ekstra karena mudah sekali berpengaruh terhadap keadaan sekitarnya. Kalian juga dapat menanamnya menggunakan metode hidroponik ya, sehingga dapat mengontrol perkembangan jauh lebih mudah dibandingkan kalian menanam di tanah secara langsung. Nah, yang kelima adalah tanaman seledri. Daun seledri berperan dalam berbagai jenis masakan. Tanaman mini ini juga tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan. Selain ditanam langsung ke tanah, kalian bisa juga menggunakan metode hidroponik. Metode hidroponik tersebut dirasakan cocok sebab tanaman seledri berukurannya kecil, dengan begitu tidak butuh banyak lahan yang besar. Pemberian air yang cukup dan pemerhatiannya terhadap tanaman seledri akan membuat tanaman ini cepat tumbuh dan siap untuk dipanen dalam waktu yang singkat. Kemudian yang keenam adalah tanaman daun bawang. Tidak jauh berbeda dengan tanaman seledri, tanaman daun bawang tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan. Bahkan kalian bisa juga menggunakan metode hidroponik. Tanaman daun bawang banyak digunakan berbagai olahan makanan seperti sambal goreng, sop daging, bubur ayam, bakso, mie ayam, bahkan sampai ke Pizza Hut. Hal inilah yang membuat daun bawang menjadi tanaman yang menguntungkan dan mudah mendatangkan uang untuk kita. Yang terakhir adalah tanaman bumbu. Tanaman bumbu memiliki peran yang sangat bermanfaat seperti berbagai bumbu dapur dan obat alami, sehingga cepat laku di pasaran. Beberapa tanaman bumbu seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan kemangi sangat mudah sekali penanamannya dan perawatannya. Bahkan lahan yang dibutuhkan tidak harus luas. Kalian dapat memanfaatkan lahan sekitar rumah. Hanya perlu memberinya air yang cukup, tanaman bumbu akan tumbuh subur. Kalian dapat memanfaatkan lahan di sekitaran rumah. Hanya perlu memberikan air yang cukup, tanaman bumbu akan tumbuh subur. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama, tanaman bumbu dapat kita panen. Oke teman-teman, demikianlah tadi 7 tanaman sayuran yang cepat mendatangkan uang bagi kita. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.